Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Alfitria dengan NIM T20187103. Saya di sini akan menjelaskan tentang Daulah Independen untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Haji M. Syamsuddin MAG. Baik, yang pertama di sini ada peta kekuasaan ya. Nah, Daulah Independen ini selain menguasai Baghdad, dia juga memperluas daerah-daerah kekuasaannya ke daerah lain, yaitu Hijaz, Yaman Utara, Yaman Selatan, Oman, Kuwait, Irak, Iran, Yordania, bahkan sampai ke India. Selanjutnya, awal mula lahirnya Daulah Independen. Setelah masa pemerintahan dinasti Abbasiyah pertama berakhir, keadaan politik dunia Islam dengan cepat mengalami kemunduran. Nah, politik Abbasiyah itu hanya kuat di awal saja, sedangkan untuk selanjutnya itu tidak kuat, bahkan semakin melemah, yang menyebabkan terjadinya disintegrasi atau perpecahan antara rakyat-rakyatnya tersendiri. Nah, dari perpecahan itu kemudian memicu timbulnya pemerintahan-pemerintahan baru atau daulah-daulah baru, yaitu terdapat pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil sampai dengan Al-Mu'tazim. Dinasti-dinasti yang tumbuh ini atau mereka yang memerdekakan diri atau melepaskan diri dari Daulah Abbasiyah terdiri dari berbagai latar belakang. Ada yang berlatar belakang bahasa Arab, Turki, Persia, dan Kurdi. Bahkan ada juga yang berlatar belakang aliran Syiah dan Sunni. Selanjutnya, menurut para pakar sejarah Islam, Daulah Abbasiyah telah berjasa dalam memajukan umat Islam. Banyak sekali perkembangan, mulai dari keilmuan, perekonomian, bahkan pada bidang politik. Namun, dinasti ini tidak mampu mempertahankan integritas negerinya. Karena setelah kekhalifahan Harun ar-Rasyid, daerah kekuasaan ini mulai goyah, baik di daerah timur atau di daerah barat Baghdad, dan memunculkan dinasti-dinasti baru seperti yang terdapat di barat Baghdad ada dinasti Idris di Maroko, dinasti Al-Ghalabi, dinasti Tulun di Mesir, dan di bagian timur Baghdad ada dinasti Tahiri, dinasti Safari, dan dinasti Samani. Dan dinasti besar lainnya ada juga dinasti Ghuznawi, dinasti Buhaywi, dinasti Saljuk, dan masih banyak dinasti-dinasti lainnya atau daulah-daulah lainnya yang melepaskan diri dari Daulah Abbasiyah. Dinasti Barat Baghdad, yaitu yang pertama dinasti Idris di Maroko, didirikan oleh Idris bin Abdullah yang lahir karena dukungan dari suku Barbar dan pusat pemerintahannya itu berada pada kota Fes. Rashid selaku pemimpin dari dinasti Idrisi ini dibunuh oleh Harun yang pada saat itu memimpin Bani Abbasiyah. Harun ini membunuh Rashid karena beliau merasa terancam, takut posisinya digantikan oleh Rashid ini. Selanjutnya, setelah Rashid dibunuh dan meninggal, digantikan oleh anaknya. Kerajaan ini merupakan kerajaan Syiah pertama yang ada dalam sejarah. Yang kedua, dinasti Aghlabi. Ini berkuasa pada tahun 800 Masehi sampai dengan 908 Masehi. Didirikan oleh Ibrahim bin Aghlab. Pusat pemerintahannya itu terdapat pada kota Kairouan. Dinasti ini juga terkenal di bidang arsitektur, terutama dalam pembangunan masjid. Selanjutnya ada dinasti Tulun di Mesir, memerintah pada tahun 868 Masehi sampai 967 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Ahmad bin Tulun. Pusat pemerintahannya itu maksudnya dalam membangun negeri, si Ahmad Tulun ini menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri, di mana peperangannya atau tentaranya itu bala tentaranya sangat benar-benar disiapkan. Selepas itu ia juga memperhatikan di bidang ekonomi. Dalam bidang keamanan
ia membangun angkatan perang. Seperti yang sudah saya katakan tadi, dengan kekuatan tentaranya itu, dia bahkan bisa memperluas wilayahnya hingga ke Syam. Selanjutnya dinasti yang ada di timur Baghdad, yaitu yang pertama dinasti Tahiri, memerintah pada tahun 820 Masehi sampai 872 Masehi. Didirikan oleh Tahir bin al-Husain, pusat pemerintahannya itu ada di Naisabur. Nah, di dinasti Tahiri ini menyumbang dalam kemajuan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dunia Islam. Di situ mereka itu bertahan sampai 872 Hijriyah. Yang selanjutnya ada dinasti Safari, memerintah pada tahun 867 Masehi sampai 911 Masehi. Dinasti Safara ini didirikan oleh Yakub bin al-Laits al-Saffar. Pusat pemerintahannya terdapat di Samara. Dinasti ini semakin melemah karena banyak sekali pemberontakan dan kekacauan dalam pemerintahan setelah penguasa terakhir dinasti Safaria Khalaf meninggal dunia, sehingga berakhir pula kekuasaan dinasti Safaria di Sijistan. Nah, di dinasti Safari ini banyak sekali terjadi peperangan karena memperebutkan kedudukan. Selanjutnya yang ketiga ada dinasti Samani, memerintah pada tahun 874 Masehi sampai 1004 Masehi. Didirikan oleh Nars bin Ahmad. Pusat pemerintahannya itu terdapat di Bukhara. Pada masa ini bidang keilmuan yang sangat berkembang pesat. Ilmuwan muslim yang termasyhur Al-Razi mempersembahkan karya utamanya dalam ilmu kedokteran atau dalam dunia kedokteran yang berjudul Al-Mansyur. Selain itu masih banyak lagi perkembangan ilmu di masa dinasti Samani ini. Ada juga di dinasti Samani ini mereka berhasil mendirikan sebuah perpustakaan di daerah kekuasaannya. Selanjutnya dinasti besar independen lainnya yang banyak dikenal oleh orang-orang. Yang pertama yaitu ada dinasti Ghaznawi. Didirikan oleh Sebaktian, pusat pemerintahannya itu terdapat di Ghazna. Pemerintahan Mahmud Ghaznawi ini diwarnai dengan peperangan sebagai upaya memperluas kekuasaannya terutama ke daerah-daerah India. Namun meskipun banyak perperangan, terbukti bahwa militernya si dinasti Ghaznawi ini sangat-sangatlah bagus. Buktinya si dinasti ini bisa memperluas wilayah kekuasaannya. Selanjutnya dinasti Buwaihi, memerintah pada tahun 932 Masehi sampai 1062 Masehi. Nah, dinasti ini didirikan oleh Ali ibnu Buhaywi. Kemajuan yang terjadi di zaman dinasti Buhaywi ini terdapat pada kepemimpinan Aqdud al-Daulah pada tahun 949 sampai 983 Masehi. Beliau itu melakukan pengembangan di banyak hal, antara lain memperindah Baghdad, memperbaiki kanal-kanal yang sudah usang, dan di beberapa kota-kota lain. Jadi di dinasti Buhaywi ini pada saat Aqdud al-Daulah memimpin, beliau memfokuskan diri memperbaiki kotanya, mengembangkan potensi-potensi yang ada di kotanya. Selanjutnya dinasti Saljuk. Diambil dari nama Saljuk bin Tuqoq. Keberhasilan merebut kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah dari dinasti Buhawiyah, mengalahkan pasukan Romawi, dan ini menjadi pertanda dikuasainya Bizantium Romawi. Jadi dinasti Saljuk ini berhasil menguasai banyak sekali daerah-daerah dengan cara merampas atau memeranginya. Seperti itu. Selanjutnya runtuhnya daulah independen ini.
Faktor yang mendorong berdirinya dinasti kecil yaitu adanya persaingan jabatan khalifah di antara keluarga raja dan munculnya sikap Abbasiyah antara keturunan Arab dan non-Arab, sehingga menyebabkan terjadinya perpecahan atau perdendaman antara penguasa-penguasa, dan mereka memilih untuk membebaskan diri atau membangun sendiri daulah-daulahnya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa kemungkinan munculnya dinasti kecil ini pada abad ke-3 Hijriah disebabkan banyaknya kegoncangan politik yang timbul dalam dunia Islam yang dimanfaatkan oleh keluarga yang sudah mempunyai kekuasaan di daerah Baghdad, dan terjadi juga karena lemahnya politik di kekuasaan Abbasiyah, Daulah Abbasiyah, dan mereka hanya bisa mempertahankan di awal saja, di periode pertama untuk politiknya itu. Mungkin mungkin demikian saja penjelasan secara umum tentang dinasti independen atau dinasti-dinasti yang melepaskan diri dari Daulah Abbasiyah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau keblibet ya, karena saya adalah manusia biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.